jejak kalian. Tapi alhamdulillah, Allah sudah mempertemukan kita. Lalu sekarang keadaan ayah gimana? Setelah kebangkrutan ayah mulai lagi bisnis ayah dari nol. Dan akhirnya, sampai sekarang ayah sukses. Ayah janji, ayah akan menebus semua dosa-dosa ayah. Dan ayah akan membahagiakan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, terima kasih banyak ya. Sama-sama Rehan. Kamu kelihatannya lagi sibuk ya? Iya, alhamdulillah. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Ya sudah, kalau gitu aku nggak mau ganggu kalian. Aku duluan ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia orang baik ya. Oh ya, aku buatin kamu teh dulu ya. Boleh. Najwa, kamu itu mau membuat ibu malu ya? Apa kata orang? Kalau mereka melihat kamu itu diantar sama laki-laki lain. Ya Allah Bunda, orang itu kan Dion. Dia bukan orang lain, dia sudah seperti keluarga. Ibu tahu kalau dia itu Dion, tapi para tetangga di sini tidak ada yang tahu Najwa. Yang mereka tahu Rehan adalah suami kamu, jelas? Iya Bunda, aku minta maaf atas kehilafan aku. Hilaf kok berkali-kali. Katanya kamu ini pintar dalam agama, tapi kamu itu tidak pernah menjaga perasaan suami kamu Rehan. Sudahlah. Sebenarnya aku yang mengizinkan dia. Aku izinkan dia diantarkan Dion. Karena aku sedang ada pekerjaan. Rehan, kamu itu tidak boleh terus-terusan membela istri kamu yang telah berbuat salah. Ingat Rehan, sebagai suami, kamu juga ikut menanggung dosa istri kamu. Kalau dia berbuat salah, ngerti kamu Rehan? Aku tahu itu Bu, aku tahu benar. Aku percaya pada Najwa. Aku yakin dia tidak akan melakukan hal yang salah. Karena selama ini dia bisa menjaga dirinya. Kalau istri kamu ini salah, kamu harus bilang sama dia. Kamu ini kok seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Apapun yang dikatakan Najwa, selalu aja kamu iyakan. Aku mohon maaf Bunda atas semua kesalahan aku. Rehan, aku juga minta maaf sama kamu kalau aku sudah menyinggung perasaan kamu. Bukan Najwa, kamu tidak bersalah. Aku mengizinkanmu diantar Dion. Aku minta maaf karena tidak menjemputmu. Oke, aku berjanji. Kita akan selalu bersama dan mengantarmu kemanapun kamu pergi. Oke? Kenapa mereka ini? Mereka justru berjanji akan selalu bersama-sama. Hah, kalau begini, saya salah sudah memarahi Najwa yang pulang diantar oleh Dion. Sayang, kenapa ibu lihat sejak pulang dari studio kamu kok jadi melamun terus? Kalau boleh ibu tahu sebenarnya ada apa? Cerita sama ibu. Maaf ya Bu. Apa aku boleh tahu siapa nama ayah aku? Untuk apa kamu tahu nama ayah kamu? Ibu rasa nggak perlu nak, karena selama hidup kamu ini kan kamu hanya tahu ibu dan Kak Nasu aja, ya kan? Iya, tapi ibu kan pernah bilang sama aku kalau aku pernah koma dan aku nggak bisa inget apa-apa. Aku nggak bisa inget siapa ayah aku,
bagaimana wajah dia dan bagaimana suara dia. Aku ingin tahu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku kan tidak tahu siapa ayah kandungnya Priti, ya Allah. Karena dia berpikir dirinya adalah anakku. Bu, Ya, Nak. Ibu mau kan kasih tahu siapa nama ayah sama aku? Bu, Ya, nama ayah kamu Razak Abdurrahman. Razak Abdurrahman. Namanya sama dengan nama yang diakui laki-laki asing yang menemui aku dan mengaku sebagai ayahku. Bu, aku boleh lihat foto ayah? Bu, boleh kan? Kebetulan foto-foto ayahmu sudah hilang saat banjir dulu. Bahkan wajah ayah kamu pun ibu udah nggak ingat. Tapi udahlah Priti, kamu nggak perlu tanya-tanya lagi soal ayah kamu ya. Bu, apa aku salah kalau aku ingin mengingat siapa ayah aku? Apalagi dari kecil kan, aku nggak tahu siapa dia. Aku nggak bisa ingat mukanya. Baiklah Priti, rasanya ibu masih menyimpan satu foto. Sebentar ya. Ibu nggak apa-apa kan? Hanya ini yang ibu simpan. Sengaja ibu simpan satu foto. Siapa tahu suatu saat kakakmu Naswa ingin melihatnya. Makasih ya Ibu udah mau ngasih lihat foto ayah sama aku. Aku ngerti. Pasti sulit sekali bagi Ibu untuk melihat wajah orang yang udah melukai hati Ibu. Ya. Ibu cuma nggak mau ngeliat kamu sedih. Dan alhamdulillah ibu sudah memaafkan dan mengikhlaskan kepergian ayah kamu. Ibu yakin? Ya. Karena ibu menganggap semua ini adalah takdir dari Allah. Aku juga percaya sama takdir, Bu. Karena kalau enggak, bagaimana mungkin aku bisa melepaskan Rehan untuk Kak Najwa? Padahal kan, aku yang duluan pacaran sama Rehan. Iya kan, Bu? Bisa kita bicara sebentar, Nak? Ada keperluan apa ya sama saya? Saya ayahmu, Nak.
benar-benar mirip sama orang yang ketemu sama aku tadi siang. Ini lagi dibikinin, Bu. Oh iya. Nih. Ayo bang ya. Ayo. Minggir, minggir. Kenapa? Nggak suka? Hah? Asal kalian tahu aja ya, saya ini orang kaya. Orang kaya. Dan anak saya itu arsitek yang sangat terkenal. Makanan apa itu? Dipotong-potong. Terus dikasih saus coklat. Masa orang kaya nggak pernah beli somai? Saya ini orang India. Dan di India mana ada makanan seperti ini? Emang di India nggak ada somai? Coba aja dulu Bu, enak kok. Silakan, Bu. Bikin orang kaget aja. Ya ampun, Ibu Priyanka, aku pikir siapa duduk sini? Anita, kamu kok bisa ada di daerah sini? Kamu lagi ngapain? Aku emang sengaja cari Ibu. Ada sesuatu yang penting yang pengen aku bahas sama Ibu. Tidak biasanya kamu ingin bicara sama ibu. Pasti ada sesuatu yang kamu inginkan dari ibu. Ibu, gimana kalau kita ngomongin di mobil aja? Boleh. Ibu kepanasan di sini. Oh. Aku emang kesel bukan main sama Najwa. Masa sampai sekarang Aldi masih cinta sama dia? Aku nggak tahu Najwa ngapain, tapi sampai sekarang Aldi masih tergila-gila sama dia. Itu urusan kamu sendiri, Anita. Ibu itu sama sekali tidak peduli dengan urusan Najwa dan mantan suaminya itu. Yang paling penting bagi ibu, Najwa itu harus bercerai dari Reno. Harus. Ya udah, berarti tujuan kita sama dong. Sama-sama pengen mereka pisah. Tunggu. Kenapa kamu itu ingin memisahkan Rehan dari Najwa? Bukannya itu malah bisa membahayakan posisi kamu sendiri. Nanti bisa-bisa Aldi akan kembali dengan Najwa setelah Najwa bercerai dengan Rehan. Aku akan tetap mempertahankan Aldi. Aku cuma pengen lihat Najwa hancur aja. Dan satu-satunya cara untuk bikin dia hancur yaitu misahin dia sama Rehan. Kalau aku nggak bisa dapet cintanya Aldi, dia juga nggak boleh dapet cintanya Rehan. Jadi impas kan? Sama-sama kehilangan orang yang kita cintai. Alasan kamu itu benar-benar aneh, Anita. Bukannya sekarang ini kamu itu sudah kembali kepada Aldi. Setahu ibu, kamu kan sudah berbaikan sama Aldi. Iya, aku emang udah baikan sama Aldi. Tapi itu bukan berarti dia berhenti cinta sama Najwa kan? Mungkin fisiknya Aldi sama aku. Tapi pikiran dan hatinya masih sama Najwa, Bu. Mana mungkin sih nasib kamu itu bisa seironis itu, Anita? Ini lebih dari ironis, Bu. Pernikahan aku sama Aldi tuh bagaikan sayur tanpa garam. Bener-bener hambar banget. Dan aku rasa aku cuma pelampiasan Aldi doang karena dia nggak berhasil dapetin Najwa. Tapi buat ibu tetap saja ada yang aneh. Bukannya kamu juga senang dengan Rehan? Kamu jangan pikir ibu nggak tahu kamu sedang menggoda Rehan dengan puisi-puisi kamu yang sangat kampungan itu. Ibu jangan salah ya. Puisi itu bagian dari rencana aku. Aku pengen lihat Najwa hancur. Dan asal ibu tahu, aku nggak suka sama Rehan. Aku nggak tertarik sama sekali sama dia. Karena dia bukan tipe aku. Tipe aku kan yang miliarder kayak Aldi.
Ya. Ibu tahu kok tipe kamu. Yang tampan dan kaya raya. Kamu itu memang sangat materialistis, Anita. Pantas saja Aldi tidak mencintai kamu. Udah ya, ibu nggak usah nilai aku. Yang penting tujuan kita sama kan? Sama-sama pengen lihat Najwa hancur. Oke? Terus apa yang kamu harapkan dari saya? Aku harap kita bisa kerjasama. Dan caranya itu dengan masukkan Priti ke dalam kehidupan Rehan lagi. Gimana? Setuju? Priti, saya itu selalu tertarik kalau menyangkut masalah Priti. Priti itu adalah calon menantu idaman saya. Aku yakin rencana kita pasti akan berhasil, Bu. Tentu saja harus berhasil. Saya akan melakukan apapun untuk menghancurkan Najwa. Yang paling penting bagi saya, Rehan bisa terbebas dari Najwa selama-lamanya. Aku harus memakai cara ini supaya Aldi teringat lagi sama Najwa. Maka semua ketenangan ini akan jadi berantakan. Apa yang kamu lakukan dengan baju pengantin Najwa? Aldi, maaf ya, aku nggak bermaksud keluarin baju pengantinnya Najwa. Tadi aku lagi bersih-bersih terus ada kecoa, makanya aku keluarin box ini. Maaf ya, aku nggak bermaksud. Ya udah, aku bikin kamu teh ya. Sebentar ya sayang. Ya Allah. Najwa. Betapa berat aku melepaskan kamu, Najwa. Astagfirullah. Aku nggak boleh seperti ini. Aku harus bisa melupakan Najwa dan mengubur cintaku dalam-dalam. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku tak mampu membendung hasratku untuk mencintai Najwa. Padahal tidak seharusnya aku memikirkan Najwa, istri dari sahabat aku sendiri. Aku tahu, kamu masih mencintai Najwa. Aku akan membuat kamu tergila-gila kembali sama Najwa. Sama seperti yang biasanya kamu lakukan dulu. Apalagi sekarang ini Dion udah suka sama Najwa. Aku akan membuat kalian berdua saling bersaing mendapatkan Najwa. Kalau perlu, kalian berdua akan bermusuhan dan akhirnya saling membenci. Ayah, aku udah lihat foto ayah waktu masih muda. Ayah gagah sekali. Foto ayah masih muda di mana? Ibu yang kasih lihat sama aku. Ternyata dia masih menyimpan satu foto ayah. Ternyata Hasnah masih menyimpan kenangan tentang diri saya. Saya yakin Hasnah tidak pernah melupakan saya sedikit pun. Dia pasti masih mencintai saya. Ayah kenapa diam aja? Ayah marah ya sama aku. Karena aku udah menyelidiki tentang ayah sama ibu. Mana mungkin ayah marah sama kamu. Justru ayah sangat bahagia karena kamu penuh dengan perhatian. Mau bertanya masalah ini sama ibu kamu. Iya ya. Sekarang rasanya hidup aku lengkap. Aku punya seorang ibu yang baik. Dan sekarang aku punya seorang ayah. Justru ayahlah yang beruntung. Dengan kehadiran kamu,
maka lengkaplah sudah hidup ayah. Oh ya, ayah akan membelikan kamu sebuah mobil. Ayah mohon, kamu harus terima hadiah ini. Ini adalah salah satu penebus dosa dari ayah untuk kalian. Maaf ya, Ayah. Tapi aku nggak bisa terima pemberian ayah. Aku takut ibu marah sama aku. Lagi pula, ibu udah mengajarkan aku untuk hidup sederhana. Ayah tahu, ibu kamu itu bukan penggila kemewahan. Orang yang hidupnya sangat sederhana. Tapi ayah mohon, kamu harus terima hadiah ini. Maaf ya, Ayah. Aku nggak bisa. Aku takut ibu nanya aku dapat mobil dari mana dan aku nggak bisa jawab. Kamu kan bisa bilang sama ibu kamu, kalau mobil ini adalah bonus dari produser kamu, dia pasti akan bahagia. Karena ini adalah hasil jerih payah kamu sendiri. Ayah benar juga. Aku akan mengikuti kata-kata ayah. Aku juga pengen bikin ibu bahagia. Terima kasih ya, Ayah, atas hadiahnya. Ya sudah, kamu gak usah terima kasih sama ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menu kampungan. Ibu jadi nggak selera makan dengan menu asal-asalan seperti ini. Maaf Bunda, tapi ini adalah makanan kesukaannya Rehan. Kamu itu terlaluan ya. Cuman Rehan yang kamu perhatikan. Memangnya kamu pikir cuman Rehan yang tinggal bersama kamu di rumah ini? Ya udah Bunda, aku minta maaf. Sekarang tolong katakan makanan apa yang Bunda inginkan, insya Allah aku bisa memasak. Gak usah. Ibu sudah kehilangan selera makan. Ini gara-gara kemunafikan kamu, Najwa. Ibu ini jadi terlihat seperti mertua yang jahat di depan mata Rehan. Kamu puas? Puas kamu? Anita, ibu punya rencana yang sangat bagus untuk merealisasikan rencana kita. Nanti kalau ibu ngomong keras-keras, kamu jangan bingung ya. Ibu mulai sekarang ya. Halo Anitaku sayang. Oh, Anita tuh sangat cantik dan sempurna. Anita, kamu bisa nggak datang ke rumah ibu? Ya, nggak ada acara apa-apa sih Anita. Cuma ibu kepengen saja ketemu sama kamu, ibu kangen. Soalnya di rumah ini tuh ibu kesepian. Soalnya nggak ada orang yang bisa ibu ajak ngomong. Kalau kamu kan beda Anita, kita ini kan satu level, ya kan? Bisa dong ibu. Aku senang akhirnya ibu mengundang aku datang. Aku yakin Najwa akan kebakaran jenggot dengan permainan kita. Iya Anita sayang, terima kasih ya kamu sudah mau datang sini. Kalau boleh, tolong ya bawakan ibu makanan. Soalnya ya kamu tahu sendirilah, di rumah ini kan nggak ada yang bisa masak. Kalaupun masak, makanannya juga pasti nggak enak. Kamu kan tahu selera ibu. Seharusnya kamu yang pantas menjadi menantu ibu. Bukan si Najwa itu yang kampungan. Ya Allah, untuk alasan apa Bunda mengundang Anita ke sini? Kenapa perasaanku tiba-tiba cemas memikirkan Anita dan Rehan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkanlah aku yang sudah bersuuzon. Kamu kenapa, Najwa? Kamu kelihatan sangat gelisah. Aku cuma lagi sedih aja, Re. Apa yang bikin kamu sedih? Apa aku ada yang salah? Kenapa kamu begini? Kalau ada sesuatu yang salah, yang tidak aku sengaja, ya aku minta maaf. Enggak kok. Ini bukan salah kamu.
Tadi bunda kamu bilang kalau aku nggak pernah memperhatikan bunda kamu. Aku bahkan nggak memasakkan makanan kesukaannya. Aku jadi ngerasa nggak enak. Aku ngerasa bersalah sama bunda kamu. Najwa, apa yang dikatakan ibuku tadi tidak usah kamu ambil hati. Kamu tahu, orang semakin tua semakin seperti anak kecil. Mungkin mencari perhatian. Jadi tidak usah kamu merasa bersalah begini. Aku ngerti, Re. Tapi bukan itu yang buat aku sedih. Nah, kalau begitu apa yang membuat kamu sedih begini? Kalau ibu kamu marah sama aku dan meminta aku memasakkan makanan kesukaannya, aku akan memasakkan makanan itu dengan senang hati. Tapi kamu justru meminta Anita datang ke sini untuk membawakan makanan kesukaan. Ibuku kenapa melakukannya? Sungguh aku tidak mengerti kenapa ibuku minta dibawakan makanan itu. Aku sungguh tidak mengerti, Najwa. Kamu tahu sendiri kan, Re? Kita pernah membicarakan soal Anita ini sebelumnya. Aku takut kedatangan Anita ke sini justru akan menambah masalah baru buat kita. Kamu jangan khawatir soal masalah ini, Najwa. Aku akan bicara dengan ibuku sekarang. Tentu saja apa yang dilakukan ibuku itu akan membawa masalah yang baru. Aku harus bicara dengan ibuku. Tapi yang terpenting sekarang adalah, mengertilah, aku akan menjaga perasaanmu. Aku bicara dengan ibu sekarang. Ibu, tadi aku dengar ibu bicara di telepon dengan Anita. Kenapa ibu menyuruhnya datang kemari? Pasti istri kamu sudah ngadukan. Ibu heran, kenapa sih Najwa itu selalu saja iri pada Anita? Tidak, Bu. Najwa tidak mengatakan apa-apa. Aku yang mendengar ibu bicara di telepon tadi. Ya Allah, maafkanlah aku. Aku terpaksa berbohong karena aku tidak ingin ibu curiga pada Najwa yang akhirnya akan membuat ibu marah. Nggak mungkin, Rehan. Kamu itu tadi lagi di dalam kamar. Dan ibu tahu betul siapa yang telah mengaduk pada kamu. Gue heran, ngapain sih Najwa itu selalu saja iri pada Anita. Dan dia ingin mengadu domba antara kamu dan ibu Rehan. Udah, insya Allah aku gak akan pernah iri sama Anita. Tapi aku punya feeling, kalau kedatangan Anita ke sini hanya akan membawa masalah untuk keluarga ini. Karena aku dan Rehan sudah sepakat untuk menjauh dari Anita, Bunda. Ibu, yang dikhawatirkan Najwa ada betulnya. Anita itu punya dendam pada Najwa. Karena dia tahu Aldi masih mencintai Najwa. Jadi di sini jelas yang punya dendam adalah Anita pada Najwa, bukan sebaliknya, Bu. Tapi itu kan urusan Najwa sama Anita. Ibu itu nggak ada sangkut pautnya. Ibu senang berteman dengan Anita. Karena hanya Anita yang bisa mengerti bagaimana perasaan ibu. Dan kami itu sama-sama satu level. Kami berasal dari keluarga yang terhormat. Nah, seperti perempuan ini, perempuan kampungan. Cukup, Ibu. Jangan diteruskan. Jangan naif menyikapi masalah Anita seperti ini. Ibu tahu bahwa Anita adalah penyebab Najwa diceraikan. Cukup! Cukup, Rehan! Jangan terus-terusan kamu membela istri kamu ini. Ibu sudah capek mendengarnya. Najwa lagi, Najwa lagi! Kapan? Kapan kamu akan membela ibu kamu ini? Hah? Kapan, Rehan? Lebih baik ibu mati daripada menghadapi situasi seperti ini terus-terusan. Ibu jangan bicara seperti ini. Ibu tahu aku sayang ibu. Aku juga sangat sayang pada istriku. Aku hanya ingin ibu dan istriku bisa damai. Damai? Damai itu hanya akan dalam mimpi. Ibu jangan bicara seperti ini. Dan terimalah Najwa. Ibu harus bisa menerima Najwa sebagai menantu ibu. Kalian sama-sama aku cintai. Hanya tinggal ibu yang harus bisa menerima Najwa. Tidak.
Ibu tidak akan pernah sudi menerima dia sebagai menantu ibu. Dan kalau ada yang perlu kamu salahkan, itu adalah dia. Tidak ada seorang pun yang disalahkan di sini. Aku tidak ingin ada yang saling menyalahkan. Sebenarnya permohonanku tidak banyak. Aku cuma minta ibu tidak memanggil Anita ke rumah ini. Cuma itu saja. Ibu tahu kenapa Najwa tidak mau Anita datang ke sini? Karena itu hanya akan mengingatkan dia bahwa dia tidak bisa hamil seperti Anita. Astagfirullahaladzim, apa maksud ibu bicara begini? Maksud ibu sudah jelas. Ibu tahu kenapa Najwa iri pada Anita. Karena Anita itu bisa hamil. Sementara istri kamu ini, dia tidak akan pernah bisa punya anak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kuatkanlah hamba-Mu menerima tudingan yang menyakitkan ini. Hei Najwa, kamu itu tidak usah iri pada Anita. Karena Anita itu adalah wanita yang sangat sempurna. Selain dia cantik, dia bisa punya anak. Tidak seperti kamu, istri yang tidak bisa punya anak. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa bicara begini? Ibu tidak boleh bicara seperti ini padanya. Tegas sekali ibu bicara seperti ini. Cukup Rehan, cukup pembelaan kamu terhadap dia. Sekarang biarkan ibu bicara sama dia. Najwa, kamu itu adalah seorang istri yang sangat tidak berguna. Coba, apa yang bisa dibanggakan dari kamu? Apa? Hamil? Kamu gak bisa. Masa kamu gak becus? Kamu sebagai istri, kamu sama sekali gak ada gunanya. Kamu itu bisanya cuma mempengaruhi orang lain. Yang kamu bisa cuma menggoda-godai anak saya, Rehan. Aku mohon Bunda, tolong kasih tahu aku gimana caranya supaya aku bisa menjadi menantu yang baik untuk Bunda. Ajari aku supaya Bunda bisa mencintai aku dan bisa menerima aku. Tidak! Sampai kapanpun saya tidak menerima kamu sebagai menantu saya. Dan kamu tahu betul siapa yang saya inginkan sebagai menantu saya. Priti dan cuma Priti. Tidak usah kita bicara soal Priti lagi, Ibu. Priti sudah hidup dengan senang dan tenang bersama Ibu Hasnah di sana. Jadi kita tidak perlu membicarakan masalah Priti. Dia sudah menjadi masa lalu kita. Tidak, Rehan. Priti itu tetap calon menantu ideal Ibu. Dan dia sudah menghancurkan masa depan Ibu. Dia ini sudah menghancurkan masa depan Priti, Rehan. Dan dia juga sudah menghancurkan masa depan kamu. Dasar perempuan tidak berguna. Kamu sudah mempergunakan jambi-jambi dari ibu kamu untuk menghancurkan kehidupan saya. Aku benar-benar minta maaf sama Bunda. Tapi aku mohon tolong jangan katakan mengenai guna-guna Bunda. Demi Allah aku gak pernah mengetahui soal guna-guna. Kalau kamu merasa tidak mempergunakan guna-guna, lalu mengapa anak saya Rehan terus-menerus membela kamu dan tidak pernah sekalipun dia membela saya ibu kandungnya sendiri? Apa itu namanya? Kalau bukan pengaruh negatif yang aku berikan pada anak saya Rehan. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa bicara seperti itu lagi? Rehan, itu cuma air mata buaya. Senjata istri kamu itu cuma satu, nangis. Rehan, kamu harus hati-hati dengan air mata Najwa. Ibu, mungkin ini bukan saat yang tepat. Mungkin Allah akan memberi waktu yang tepat untuk Najwa agar Najwa bisa diterima oleh ibu seutuhnya. Tapi rasanya tidak pantas ibu bicara begini. Dan kalau aku salah bicara,
Aku minta maaf. Ya Allah ya Robi, kenapa masalah ini masih berlanjut? Aku pikir Bunda sudah bisa menerima aku sebagai menantunya. Tapi ternyata Bunda masih dipenuhi kebencian kepadaku. Ya Allah, berilah kesabaran kepadaku agar aku bisa berlapang dada merawat Bunda Priyanka sebagaimana aku merawat ibu kandungku sendiri. Dan hilangkanlah perasaan amarah dan kecewa dari hatiku. Ya Allah, kasihan istriku Najwa. Aku mohon padamu ya Allah untuk memberikan kekuatan pada Najwa dan segera menyadarkan kehilafan ibuku yang berbuat semena-mena pada istriku. Dengan menyimpan baju ini, aku berharap aku bisa melupakan kamu, Najwa. Namun bukan berarti aku tidak menghargai kenangan kita. Ini demi kebaikan aku dan juga kamu. Kenangan kita akan selalu hidup dalam hatiku, bukan tergantung pada benda kasat mata seperti ini. Aku tahu, kamu pasti sedang menangisi kenangan kamu sama Najwa. Tenang aja, Ali. Aku akan mewujudkan kenangan itu menjadi kenyataan. Tapi nanti, setelah anak ini lahir dan aku udah mendapatkan bagian dari kekayaan kamu. Ali, aku mau pamit. Tadi aku ditelepon sama Bu Priyanka dan justru aku datang ke rumah. Katanya mau ketemu sama aku. Soalnya waktu itu belum sempat pamit. Kebetulan, aku mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu kasih ini ke Najwa. Loh, itu baju pengantinnya Najwa kan? Kamu nggak mau simpan buat kenang-kenangan? Aku mau lupain semuanya. Jadi aku rasa lebih baik baju ini ada di tangan Najwa. Ya udah terserah kamu, tapi menurut aku mendingan kamu sendiri yang kasih. Soalnya kalau aku yang kasih takutnya dia salah paham. Nanti dikiranya itu ide aku lagi untuk kembaliin bajunya. Justru aku yang berpikir terbalik. Aku rasa mereka akan merasa aku gak konsekuen. Karena aku sudah berjanji untuk meninggalkan Najwa dan aku tidak mau mengungkit-ungkit lagi masa lalu. Tapi kan kamu bisa ngomong baik-baik. Aku yakin kok Najwa sama Rehan pasti ngerti, apalagi ada aku di samping kamu. Kamu benar. Kalau gitu, kita antara ini berdua ya. Yes, ini saatnya Najwa kena pukulanku. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Saya mau mengantarkan mobil untuk Nona Priti, Bu. Apa betul di sini alamat rumahnya, Bu? Iya betul, Nak Priti itu adalah anak saya. Tapi mana mungkin dia bisa membeli mobil semewah ini, Pak? Ibu tidak perlu bingung. Seharusnya Ibu berbangga kepada Nona Priti. Mobil ini pemberian dari produser agensi untuk Nona Priti. Pemberian dari produser? Betul, Bu. Tapi hadiah untuk apa, Pak? Hadiah ini diberikan untuk Nona Priti karena dia telah berhasil menjadi model terbaik perusahaan dan dia mampu menjaring klien yang bonafit, Bu. Dan ini, Bu, surat-suratnya. Semuanya sudah atas nama Nona Priti, Bu. Jadi benar ini untuk Priti. Alhamdulillah. Tugas saya sudah selesai, saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Priti! 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 Priti sini, Priti ada hadiah untuk kamu.
Ini nak, lihat nak, ada hadiah mobil untuk kamu dari produser kamu katanya nak. Masya Allah Bu, ini untuk aku? Iya, ini surat-suratnya, kuncinya semuanya. Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah sayang. Bu, apa Ibu bahagia? Ya Ibu bahagia sekali nak. Bahkan Ibu bangga sama kamu kalau kamu udah membuktikan kepada Ibu menjadi model terkenal, model yang sukses. Terima kasih nak, alhamdulillah. Ini senang sekali. Ibu mau lihat-lihat dulu ya. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengirimkan seorang putri yang begitu baik padaku. Meski dia tidak keluar dari rahimku, tapi aku sangat menyayangi Priti seperti menyayangi anakku sendiri. Priti! Priti sini naik! Naik ayo! Lihat deh, nyalain biar ibu nyoba-nyobain apa dong. Tuh, ini coba nih. Tuh kan dia bisa naik-naik sendiri, matic ah! Kita bagus ya. Coba ini dia. Setelah kamu kembaliin bajunya ke Najwa, kamu akan lupa semua kenangan kamu sama dia. Aku gak yakin. Ya udah kalau gitu mendingan kamu jangan kembaliin dulu deh. Takutnya kamu nyesel seumur hidup kamu. Tapi aku juga gak mau kalau jalanin pernikahan kita dengan kondisi seperti ini. Kadang aku gak ngingat semuanya. Tapi kenangan itu bisa muncul kapan aja, itu yang bikin aku jadi gak nyaman. Aku inginnya aku bisa fokus pada pernikahan kita. Iya sih. Hal yang paling susah untuk dilupain adalah kenangan masa lalu yang indah. Dan aku tahu kamu cinta banget sama Najwa. Sampai aku dijadiin istri pajang. Aku tahu aku banyak salah. Makanya aku memilih memberikan baju ini kepada Najwa. Karena buat aku, apa yang sudah menjadi masa lalu, biarlah tetap menjadi masa lalu. Aku ingin fokus pada pernikahan kita dan aku ingin memberikan perhatian aku sepenuhnya buat kamu. Aku sadar kalau selama ini aku sudah banyak salah sama kamu. Aku kan cuma basa-basi. Padahal aku juga gak cinta sama kamu, Aldi. Satu-satunya alasan kenapa aku bertahan di samping kamu adalah karena harta kamu, bukan karena cinta. Yaudah, kalau gitu kita masuk. Aku udah yakin kalau aku harus memberikan baju pengantin ini sama Najwa, biar dia yang menyimpannya dan memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anita, dasar pembual. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Katanya mau membuat Najwa cemburu. Tapi kenapa diajak Aldi ke sini? Dasar perempuan pelin-pelan. Apa kabar, Bu? Saya minta maaf karena kita baru sekarang sempat mampir kemarin. Nggak apa-apa. Oh. Kenapa kamu membawa suami kamu ke sini? Bisa berantakan semua rencana kita untuk membuat ribut dengan Najwa.
Justru ini lebih bagus, Bu. Nggak cuma Najwa yang akan cemburu karena aku deketin Rehan. Tapi Rehan juga akan cemburu karena Aldi deketin Najwa lagi. Dan dalam rumah tangga mereka akan ada dua hati yang terbakar cemburu. Makin panas kan pastinya. Kali ini ibu mengakui, pikiran kamu itu benar-benar encer dan licik. Rehan mana ya, Bu? Saya mau ketemu dengan Rehan. Rehan itu kan kalau lagi kerja, dia tuh nggak mau diganggu. Dia tuh di kamar terus. Sebaiknya kamu itu bicara aja sama Najwa. Dia itu waktunya lebih bebas. Enggak, saya harus ketemu Rehan. Saya nggak mau ada salah paham nantinya. Re. Oh, ada tamu rupanya. Najwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aldi. Ya ampun, Najwa. Kok kamu makin cantik aja sejak pindah ke sini? Kamu tahu nggak? Aku sama Aldi tuh sering banget kangen sama kamu. Dia kan suka banget sama masakan kamu. Jadi kalau kita lagi makan berdua, pasti dia ingetnya kamu. Oh iya, ngomong-ngomong masakan, aku bawa masakan aku buat ibu. Spesial loh. Anita, kamu itu baik sekali. Kita ini memang satu selera kalau dalam soal makanan. Kita ini kan memang menyukai makanan-makanan yang berkelas. Ibu capek makan makanan di rumah ini yang isinya cuma tahu, tempe, telur. Lama-lama ibu bisa kampungan kalau ikutin seleranya Najwa ini. Kelihatannya Anita benar-benar datang. Dengan kedatangannya, pasti akan menjadi masalah untuk Najwa. Memangnya ada apa lagi, Aldi? Bukankah kita udah sepakat untuk mengubur jauh masa lalu? Najwa, aku datang sini karena aku punya niat baik. Itu aja, nggak ada yang aneh-aneh kok. Aldi, kamu ajak aja Najwa keluar. Gak apa-apa kok, aku gak cemburu. Lagian kalian kan udah lama cerai. Dan sekarang kalian udah sama-sama nikah lagi kan. Jadi gak apa-apa. Ya Allah, bagaimana perasaan Najwa kalau sampai aku mengembalikan pakaian pengantin ini? Bisa-bisa Najwa beranggapan kalau aku tidak lagi menghargai kenangan kami berdua. Dan bagaimana kalau ternyata tindakan aku ini justru membuat Najwa kecewa? Bisa-bisa Najwa membenci aku. Sebaiknya aku urungkan niatku aja. Halo Aldi. Re. Aku senang sekali ternyata teman baikku datang ke sini menjengukku. Gimana kabar kamu? Aku baik, kamu bagaimana? Syukur alhamdulillah, aku juga baik. Aku sengaja datang ke sini karena Anita bilang katanya kangen sama kalian. Jadi ya sekalian aku kasih tahu di mana kalian tinggal. Aku nggak terlambat kan buat datang ke sini? Tentu saja tidak. Aku kan mengerti bagaimana kegiatan kamu sehari-hari. Iya, aku juga lumayan sibuk. Makanya aku harus balik cepet-cepet karena ada meeting di kantor. Ya Allah, jagalah keluargaku dari segala macam godaan yang bisa menghancurkan keutuhan rumah tanggaku. Mudah-mudahan Anita tidak memanfaatkan keadaan ini untuk mendekati Rehan. Kalau begitu, aku mau berangkat meeting sekarang. Aku titip Anita di sini ya. Oh, kamu kan baru datang. Iya, aku nggak bisa ninggalin meeting soalnya ini penting banget. Aku tinggalin kamu di sini ya. Ya. Hati-hati ya. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Menyebalkan. Kenapa sih Aldi tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk mengembalikan pakaian pengantin Najwa itu? Kalau Aldi selalu ragu kayak gini, aku bisa gagal deketin dia sama Najwa. Baiklah, aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Permisi. Hei, Najwa, kenapa kamu masih duduk situ? Hah? Di mana etika dan sopan santun kamu terhadap tamu? Sekarang juga buatkan Anita minuman. Baik, Bunda. Sebentar. Anita, sekarang waktunya kau melaksanakan rencana kamu. Mumpung Rehan lagi di kamar. Ayo cepet. Aku janji sama ibu. Aku akan sering-sering traktir ibu ke restoran yang mahal. Itu imbalannya karena ibu mau deketin aku sama anak ibu. Imbalan? Aduh Anita. Ibu gak butuh itu. Ibu ini sudah punya banyak uang. Yang ibu perlukan. Sekarang bagaimana caranya? Kamu harus menghasut Rehan supaya dia menceraikan Najwa. Ibu tenang aja. Kalau masalah hasut menghasut, aku ahlinya. Ibu percaya sama kamu. Sekarang kamu mainkan rencana kamu. Ayo cepetan. Silakan, Nona. Makasih. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam putriku. Selamat datang di istana Ayah. Duduk. Ayah. Kamu sudah lihat istana kecil Ayah yang nantinya menjadi milik kamu. Kalau menurut aku, memang tidak ada lagi yang penting selain ayah dan ibu. Masa cuman orang tua kamu saja yang penting? Bagaimana dengan kekasih kamu? Kan penting juga dia. Aku nggak punya seorang kekasih, dan aku juga nggak pengen cari. Kamu nggak punya kekasih? Wanita sudah dewasa secantik kamu. Seharusnya kamu udah menikah loh. Aku dulu punya kekasih, tapi sekarang udah nggak lagi. Siapa laki-laki yang tidak mau sama kamu? Berarti laki-laki itu sangat bodoh. Namanya Rehan. Putra tunggal dari Ibu Priyanka. Priyanka? Ayah mengenal wanita India yang namanya Priyanka. Dia istri dari Indra Shah. Iya. Dia adalah anak kandung dari Bapak Indra Shah. Ayah tidak mau kamu berhubungan dengan keturunan dari Indra Shah. Ayah tidak mau lihat. Kenapa ya? Ayah kenal sama ayahnya Rehan? Ya. Ayah kenal. Indra Shah dan Haryo Kusumo itu yang merusak bisnis ayah. Sampai ayah mesti mulai dari nol kembali. Tapi ya, Rehan itu sangat berbeda dengan ayahnya. Rehan itu baik dan Rehan juga punya akhlak agama yang baik. Makanya aku mencintai dia. Kalau dia baik, kenapa dia meninggalkan kamu? Saudara tiri aku mencintai Rehan. Dan mereka menikah saat aku koma. Apa? Kamu mempunyai kakak tiri? Iya. Ibu mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Umurnya 2 tahun lebih tua daripada aku. Makanya aku manggil dia Kak Najwa. Kamu benar-benar mencintai Rehan? Kalau kamu benar-benar mencintai Rehan, ayah akan bantu kamu. Kamu tenang saja. Priti, kamu memang sangat licik. Selama ini kamu berpura-pura lupa ingatan untuk menunggu saat ini. Selamat Priti.
Sebentar lagi kamu akan menghancurkan Najwa melalui tangan ayah kandungnya sendiri.